Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para pemburu beasiswa dari seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi dengan tamu yang istimewa pada kesempatan hari ini. Jadi hari ini kita kedatangan salah satu, saya nyebutnya putri terbaik bangsa. Karena beliau kandidat kuat di masanya, pernah menjadi kandidat kuat Mawapres ya Bu ya. Oh, iya. Mahasiswa berprestasi di Indonesia. Nah, beliau adalah Ibu Ida Puspita. Nah, Ibu Puspita ini adalah salah satu putri bangsa yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk studi sampai ke luar negeri, yaitu ke Australia. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Selamat datang Bu Ida. Makasih Pak Dani. Wah, ini kita susah sekali menentukan waktu untuk ketemu Bu Ida. Waktunya tokoh nasional udah susah. Pura-pura sibuk Pak. Oke, baik Bu Ida. Pertanyaan yang suka muncul di kepala kawan-kawan nih Bu, khususnya yang mau tinggal di Australia. Mereka kan butuh motivasi awal Bu, ya kan? Nah, karena itu sekarang saya mau tanya sama Ibu. Sebenarnya apa toh Bu yang melatar belakangi Ibu memilih Australia sebagai pelabuhan untuk melanjutkan jenjang akademiknya? Kalau jawabannya pendek ada, jawaban panjang juga ada. Mungkin jawaban panjang saya memang dari kecil tuh suka dengan sastra ya. Dan sastra yang saya suka itu ya biasalah kayak dongeng-dongeng gitu, Cinderella, kemudian Putri Tidur gitu, dan itu semua kan gambaran-gambaran dalam dongeng itu tidak ada di Indonesia gitu, adanya kan di Eropa dan sebagainya. Jadi sudah keinginan untuk bisa pergi ke luar negeri seperti di Eropa itu sudah ada sejak kecil, karena memang sudah suka sastra. Terus qadarullah jalan hidupnya ke sastra dan sastra Inggris. Jadi kenapa Australia? Dan kenapa tidak jadi ke Eropa? Karena saya berpikir praktis jadinya, karena sudah gede ya, bukan lagi anak kecil yang sudah banyak pertimbangan A, B, C, D. Sehingga kenapa memilih Australia? Karena itu negara yang mirip dengan Eropa, yang terdekat dari Indonesia. Karena saya sudah berkeluarga, sehingga kalau saya ada apa-apa gitu terjadi di Indonesia, saya bisa cepat pulang, tidak terlalu jauh gitu jaraknya, paling hanya sekitar 6 jam perjalanan pesawat gitu. Kemudian ya Australia itulah yang paling dekat, yang juga merupakan salah satu English speaking country yang saya ingin tuju, karena latar belakang saya di bidang sastra Inggris gitu. Oke, ini Bu, sebelum Ibu berangkat, Ibu kan pasti udah persiapan lah macam-macam ya kan? Yeah. Nah, ketika sudah mendarat di Australia, itu ada persamaan, ada hal yang Ibu alami, itu ada persamaan nggak Bu, atau perbedaan dengan persepsi sebelum berangkat? Oke. Dulu sih simple ya, saya cuma pengen kuliah di negara yang bahasa Inggris ya, yang bahasanya adalah bahasa Inggris, kemudian orangnya orang-orang bule yang pernah saya temui di buku-buku cerita zaman dulu. Kemudian pengen ada di negara yang 4 musim, pengen lihat salju gitulah, gambaran yang indah-indah itu gitu. Tetapi memang karena memang saya dapat beasiswa yang memang diberikan pembekalan sebelumnya, jadi sebelum ke Australia pun ternyata ada beberapa gambaran yang sebelumnya saya bayangkan itu ternyata memang tidak semuanya sama gitu. Misalnya di Australia tidak semua ada saljunya gitu, cuman di daerah-daerah tertentu. Kemudian di Australia juga tidak akan menemukan hidup yang senyaman sebagai Muslim ya di Indonesia gitu, sehingga gambaran-gambaran tersebut kemudian ya kita sesuaikan lagi dengan kondisi di lapangan gitu. Bu, tadi Bu mau sedikit menyentuh tentang kehidupan Muslim Bu ya. Ini biasanya kawan-kawan yang Muslim ini banyak tanya yang hal ini Bu. Kesediaan makanan halalnya gimana Bu? Ya ada sih gitu. Di sana ada makanan halal. Di sana juga banyak negara yang termasuk multicultural. Jadi tidak hanya sekedar orang Eropa saja atau orang yang seperti orang Eropa gitu, tapi di sana juga ada teman-teman dari Timur Tengah banyak banget gitu kan. Australia termasuk salah satu negara yang menjadi salah satu tujuan untuk asylum seeker ya. Jadi teman-teman dari Timur Tengah yang berkonflik itu kemudian banyak mencari suaka di Australia. Nah, jadi teman-teman Muslim di sana banyak ya yang menjual daging halal, kemudian
restoran-restoran halal gitu yang berlogo halal ada. Kalau kita mau masak sendiri juga ada, cuma tentu tidak bisa 100% sama dengan di Indonesia kenyamanannya. Di sini kita sebagai muslim kan terjamin ya. Misalnya kenapa saya bilang begitu? Karena saya kawan dari Indonesia yang melihat model pakaian saya kayak orang Indonesia, terus dia menegur gitu, excuse me, are you from Indonesia gitu. Terus saya bilang iya gitu, karena saya tahu dia orang Indonesia gitu. Kebetulan waktu itu laki-laki. Terus iya Pak gitu. Terus dia bilang kenapa gitu. Bingung saya mau sholat di mana gitu. Sudah di kampus ya gitu. Akhirnya ada musola di sini tapi jauh memang gitu. Nah ternyata emang kampus saya itu kerjasama dengan Dubai. Dia buka cabang di Dubai sehingga syaratnya Dubai untuk bisa membuka cabang di sana adalah kampus itu harus punya musola. Gitu. Nah jadi tapi sayang jauh, dan pada saat itu saya baru datang jadi belum betul-betul diberikan orientasi oleh kampus gitu, karena orientasi resminya belum dimulai. Gitu. Jadi saya akhirnya lari ke musola tersebut, memang agak jauh. Tapi memang aslinya oleh kampus memang difasilitasi Bu ya? Ada, iya. Cuman kita karena waktu itu saya masuk ada materi pembekalan lagi. Jadi di Indonesia dibekali, sampai di sana dibekali dan belum masuk orientasi resmi. Kalau sudah masuk orientasi resmi udah ditunjukkan fasilitas kampus begitu. Kemudian ini Bu, Ibu ketika di Australia itu dapatnya beasiswa Bu ya? Iya. Beasiswanya apa Bu namanya? Oh ya, waktu itu tahun 2010 ya. Itu namanya masih Australian Development Scholarship atau ADS. Nah sekarang beasiswanya udah ganti nama, namanya Australian Awards gitu, scholarship. Australian Award Scholarship. AAS dulunya ADS gitu. Bu, beasiswa ini khusus untuk yang hendak mengambil pasca sarjana saja atau kawan-kawan yang baru lulus SMA pingin S1 di sana bisa mengakses beasiswa ini juga? Oh iya, sayangnya hanya untuk pasca sarjana, untuk S2 dan S3 aja, dan kebanyakan memang yang diterima S2. Jadi ini sebenarnya besar sekali kansnya bagi teman-teman S1, adik-adik S1 yang mau sekolah S2 di Australia. Jadi kuotanya untuk S2 jauh lebih besar daripada S3 gitu. Kuota untuk S2 lebih besar. Oke. Bu, kalau seandainya kawan-kawan yang lain mengakses beasiswa ini dan mendapatkannya, kira-kira beasiswanya apa aja Bu? Apa fasilitasnya ya? Pertama ini beasiswanya cukup besar untuk jika dibandingkan dengan beasiswa lainnya, terutama yang dari negara kita sendiri. Waktu itu tahun 2010 saja saya sudah dapat sekitar 2.250 Australian dollar. Kalau dikalikan saat itu kursnya 10.000, maka sebulan itu sudah sekitar 23 juta ya. Itu per bulan? Per bulan. Itu belum dengan fasilitas yang lain. Ada tunjangan keluarga karena kita bawa keluarga, dikasih dari pemerintahnya langsung masuk ke rekening kita. Saya lupa waktu itu jumlahnya berapa, tapi per bulan mesti masuk. Kemudian ada ketika masuk pertama kali ke sana diberikan 5.000 Australian dollar atau 50 jutaan. Itu sekali kasih. Sekali kasih. Tapi yang pertama kali yang tadi pertama Ibu sebutkan itu living cost ya, per bulan pasti dapat. Iya, yang 2.250 segitu. Terus sekali kasih yang 5.000 itu di awal untuk bantu-bantu nyari akomodasi, karena pasti di awal agak susah nyari akomodasi gitu. Tapi plus 2.250 itu bulanannya. Jadi di awal udah dikasih 5.000 plus itu 1 bulan gitu. Jadi udah banyak banget. Kemudian apalagi ya? Dormitory? Enggak, kalau dormitory sudah termasuk yang di dalam situ. Dan karena memang di Australia memang mahal banget untuk akomodasinya. Jadi beasiswanya terbanyak keluar di akomodasi gitu. Tapi kalau untuk living cost-nya cukupan dan lebih, malah saya bisa menabung juga dari beasiswa itu. Jadi intinya jumlah beasiswa yang Ibu terima selama di Australia itu boleh dibilang cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup Bu ya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Betul, dan bisa nabung, pulang-pulang bisa beli beberapa hal yang tidak kepikiran bisa beli gitu. Jadi intinya jangan khawatir kalau soal jumlah itu besar sekali gitu. Oh ya Bu, pertanyaan lagi Bu tentang beasiswa dan kehidupan di sana nih.
kadang-kadang kan beberapa kawan itu ketika kuliah di luar negeri itu kan nyambi bekerja. Di Australia diizinkan nggak? Karena kalau pengalaman saya di Cina itu nggak diizinkan bekerja. Di Australia diizinkan. Karena di sana sangat kekurangan tenaga kerja ya, terutama tenaga kerja dalam tanda petik casual atau kasar ya, tanda petik ya. Misalnya kayak bekerja di restoran, kemudian di tempat cuci mobil gitu. Terus sebagai tutor pengajar bahasa Indonesia gitu. Nah itu diizinkan dan ada visanya untuk itu. Jadi maksudnya kita tidak perlu apply visa lagi, tapi bahwa di visa kita sebagai visa student itu kita diizinkan 20 jam per minggu maksimal. 20 jam per minggu. Nah berarti rekan-rekan semuanya yang tertarik ingin ke Australia jangan khawatir karena masih diperkenankan untuk nyambi kerja kalau masih mau ya. Tapi sebenarnya beasiswanya aja udah cukup sebenarnya. Iya. Siapa tahu masih mau nabung. Betul, iya. Tapi emang ya banyak yang seperti itu, yang berkeluarga biasanya ngajak pasangannya, entah suami atau istri, dan biasanya mereka yang menjadi membantu untuk bekerja gitu. Kemudian ini Bu, nah pertanyaan saya selanjutnya nih tentang syarat-syaratnya. Kira-kira hal apa saja yang harus digarisbawahi, ya kan Bu, yang harus digarisbawahi ketika hendak apply beasiswa ini? Oh ya, ada berita baik dan ada berita buruknya. Jadi kalau berita buruknya memang beasiswa ini sangat-sangat kompetitif gitu. Dia hanya di tahun saya waktu itu dia hanya menerima 300 orang, sementara yang mendaftar 5.000 lebih se-Indonesia. Dan dari syaratnya itu sudah dalam tanda petik agak sedikit membuat down bagi kita yang di non PNS, karena yang diutamakan itu adalah PNS, kemudian perempuan dan dari wilayah timur Indonesia. Kalau sudah dapat itu kayak mudah sekali untuk bisa lolos gitu. Perempuan wilayah timur Indonesia dan PNS itu utama. Tapi banyak juga dari kayak saya begini kan, saya memang dari wilayah timur aslinya saya, tapi kan saya sudah berKTP Jogja sehingga sudah tidak termasuk kategori itu perempuan, tapi perempuannya pun juga bukan dari wilayah timur, bukan PNS gitu. Tapi qadarullah kalau kita sudah kita berniat dan kita usaha ikhtiar yang kuat ya insya Allah ada jalannya gitu. Tidak ada yang tidak mungkin lah intinya begitu. Nah yang diutamakan itu, tetapi tadi banyak juga dari yang mendaftar dari aplikan umum ya gitu, termasuk seperti saya ini gitu. Dan yang penting yang perlu kita siapkan adalah tadi ada form yang membuat kita kenapa layak untuk dapat beasiswa ini, kayak form rekomendasi mungkin bukan rekomendasi, beda, tapi kita kayak dalam tanda petik menjual diri kita di form itu. Iya. Kenapa why do you deserve to get this scholarship? Kenapa saya harus ngasih kamu beasiswa ini gitu. Nah di situ perlu dijelaskan bagaimana sih beasiswa ini bisa memberikan manfaat bagi dua negara, bagi Indonesia dan juga Australia. Kemudian bagaimana nantinya pada saat selesai kita ambil prodi tersebut atau jurusan tersebut, dapat beasiswa ini, terus manfaatnya yang akan kita bawa ke negara kita apa gitu, kebermanfaatannya terhadap negara kita, dan juga akan memberi manfaat apa juga bagi Australia, kan mereka yang ngasih beasiswa ini. Terus yang berikutnya adalah rekomendasi gitu. Nah rekomendasi ini nampaknya kok buat beberapa orang yang anggap hal yang sepele ya, tapi sebenarnya di semua beasiswa ini penting gitu, tidak hanya di beasiswa yang Australia ini. Karena saya belajar bahwa salah satu yang membuat saya bisa lolos, karena saya belajar dari pola beasiswa yang saya dapat. Saya 2-3 kali dapat beasiswa, 2 di Australia, 1 di Jerman. Rata-rata yang menurut saya salah satu faktor pendukung bisa lolos adalah karena rekomendasi itu. Rekomendasi itu salah satu yang saya kejar adalah dari negara tempat saya mengirim aplikasi. Australia. Ya, misalnya Australia, ya saya cari orang yang teman kenalan yang dari akademisi yang bisa memberikan saya rekomendasi, yang kenal dengan saya dan kinerja saya selama ini. Misalnya di Jerman sama orang Jerman juga yang selama pernah kerjasama dengan saya gitu. Jadi itu ternyata bisa menjadi salah satu faktor yang membuat lolos, karena ada faktor trust di situ bahwa ternyata dia pernah bekerja sama dengan orang Australia atau dengan orang Jerman atau negara yang lain gitu. Tapi itu
pemberi rekomendasinya ditentukan nggak sih Bu? Maksud saya gini, harus profesor atau yang belum profesor juga Iya, bisa? bisa. Oh gitu. Iya, waktu itu saya rekomendasinya dari seorang dokter, tapi belum profesor gitu. Kemudian ini Bu, kalau IELTS-nya sendiri gimana? Atau pakai TOEFL? Pakai IELTS atau TOEFL IBT yang internet based TOEFL itu mirip lah mereka penilaiannya, aspek penilaian. Jadi harus ada yang speaking sama writing yang itu tidak ada di jenis tes yang lain yang di luar dua itu gitu. Jadi misalnya kita pakai TOEFL yang biasa kita lakukan kan tidak ada speaking sama writing ya, adanya kan cuma listening, reading sama strukturnya itu gitu. Nah ini IELTS-nya itu untuk jurusan non teknik itu 6,5 dan tidak ada nilai di bawah 6 dari setiap bandnya itu gitu. Terus untuk yang kayak hukum lebih tinggi lagi, dia harus 7. Terus kalau yang kayak teknik itu 6 udah cukup gitu. Kalau Ibu sendiri berarti kemarin tuh pakai IELTS ya? Iya, IELTS 7 berarti? 7 waktu itu. Oke, kemudian gini Bu, perlu menyiapkan proposal dulu kah? Iya, karena saya waktu itu by research, master by research, maka saya mengajukan proposal dan sudah komunikasi dengan calon supervisor saya di universitas yang saya tuju itu. Jadi itu juga salah satu pendukung sih. Cuma untuk yang beasiswa ini dia nggak mensyaratkan harus ada letter of acceptance atau harus ada email-emailan dulu dengan universitas, enggak, karena mereka semua yang ngurusin. Pendaftaran itu diurusin oleh beasiswa pemberi ini. beasiswanya berarti. Oh gitu. Semua diurusin oleh mereka. Tetapi kalau kita memang sudah punya tujuan, ya mereka malah gak apa-apa. Jadi kita kasih aja jalan mereka gitu. Kita sudah dapatkan rekomendasi ini dan sebagainya gitu. Nah, tinggal mereka menggunakan data-data itu untuk apply ke universitas itu gitu. Oh, saya kira itu kalau kita ke Australia tradisi belajarnya itu seperti kayak di Jerman misalnya Bu. Kalau di Jerman kan dapat profesor dulu, baru dapat kampus dan baru dapat beasiswa. Berarti ini lebih gampang Bu ya sebenarnya. Kalau beasiswanya iya. Tapi kalau misalnya mau apply sendiri dengan by research, master apalagi PhD, ya memang begitu, harus dapat rekomendasi dari profesornya dulu baru apply, baru bisa aplikasi kita diterima oleh universitas tersebut gitu. Oh gitu. Tapi kalau beasiswa ini agak ringan gitu. Oke, baik kawan-kawan semuanya, karena masalah keterbatasan waktu, jadi diskusi pertama kita dengan Bu Ida mungkin kita akhiri dulu. Insya Allah di kesempatan yang lain akan kita bahas hal-hal menarik lainnya, karena pasti masih banyak hal-hal yang ingin disampaikan oleh Bu Ida, khususnya bagi kalian yang ingin studi ke luar negeri. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih atas kesediaan Anda menonton video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.